أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan pelajaran bahasa Arab dasar di pelajaran kitab Durusul Al-Arabiyah. Di pelajaran kali ini kita akan sambung materi selanjutnya, yaitu di pelajaran ke-13 yang ba, yang mana di pelajaran sebelumnya, pelajaran 13 alif, kita sedikit mengenal tentang isim jamak. Itu isim yang menunjukkan bilangan yang banyak, isim jamak. Jadi isim jamak itu ada 3 dalam bahasa Arab. Ada namanya jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir. Contohnya, jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang dicirikan dengan tambahan wawu dan nun di akhir kata. Contoh, misal kata mudarris, ya, mudarrisun menjadi tambah wawu dan nun, mudarrisun. Kemudian jenis yang kedua adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu dicirikan dengan adanya alif dan ta, ya, alif dan ta di belakang kata tersebut. Contoh misal mudarrisatun, ya, mudarrisatun, mudarrisah menjadi mudarrisatun. Itu contoh dari jamak muannas salim. Dan contoh yang ketiga, yaitu jenis jamak yang ketiga, yaitu jamak taksir. Jamak taksir yaitu jamak yang tidak beraturan. Karena dikatakan tidak beraturan disebabkan karena dia tidak memiliki ciri khusus dalam perubahan katanya. Contoh misal kata kitabun dijamak menjadi kutubun, talibun menjadi tulabun, ya, dan seterusnya. Ini termasuk contoh-contoh jamak taksir. Nah, kemudian kita masuk di pelajaran 13 ba, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kita baca teks yang di buku. Ba, man haula'il fatayatu ya Maryamu, hunna zamilati, akhawatun hunna, na'am hunna akhawatun. Man abuhunna, abuhunna syekhu Bilalun, ummuhunna ustadati. Aina baituhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Kita artikan sedikit. Man haula'il fatayatu ya Maryamu. Al-fatayat ini jamak dari fatatun. Fatatun dengan menggunakan tak marbutoh itu artinya pemudi. Jamaknya fatayat, fatayatun. Siapakah para pemudi ini wahai Maryam? Hunna zamilati, zamilat, yaitu juga jamak, contoh jamak muannas salim, ya, dari kata zamilatun dijamak menjadi zamilatun. Akhawatun hunna, akhwat ini juga jamak, ya, dari kata ukhtun dijamak menjadi akhwatun, yaitu saudari perempuan. Na'am hunna akhwatun, iya, mereka adalah bersaudara. Man abuhunna, abuhunna, siapa bapak mereka? Mereka Syekhu Bilalun, yaitu bapak mereka adalah Syekh Bilal. Ummuhunna ustadati, ya, ibu mereka adalah guru saya atau ustadzah saya. Aina baituhunna, di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati, ya, rumah mereka itu dekat dari sekolah. Langsung coba kita masuk di latihan-latihan. Tamarinu, latihan yang pertama. Hawilil mubtada'a, rubahlah mubtada'nya, fil jumalil atiyati, pada jumlah berikut, ila jam'in, rubahlah ke jamak, ya, dari mufrad berubah ke jamak.
Kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana huwa muwaddah, dia dijelaskan fil mithali di contoh. Mithalun, contoh, hadhihi bintun. Hadhihi bintun. Hadhihi mubtada, ya. Bintun khobar, ya. Kemudian dirubah mubtadanya haula'i banatun. Haula'i banatun. Hadhihi berubah menjadi haula'i dan bintun menjadi banatun. Ya. Jadi haula di sini adalah isim isyarah, sama seperti hadza, hadhihi atau dzalika dan seterusnya. Dia isim isyarah, hanya saja haula adalah isim isyarah untuk menunjuk, ya, jamak akil. Ya, untuk menunjuk jamak akil itu menunjuk isim jamak, isim yang banyak, dan akil artinya yang ditunjuk adalah isim-isim yang berakal. Seperti di sini banat, tulab, ya, para pelajar, tobibat, muhandisat, misal dan seterusnya. Ini menggunakan haula. Isim isyarahnya menggunakan haula. Contoh kita lihat di latihan yang pertama, misal hadhihi thalibatun. Kita rubah menjadi haula'i thalibatun. Haula'i thalibatun. Ya, demikian seterusnya. Contoh lagi misal yang ke-9 saya baca hadhihi kabiratun. Hadhihi kabiratun. Maka berubah menjadi haula'i kibarun. Haula'i kibarun. 6. Latihan yang kedua. Iqra' waktub, bacalah dan tulislah, ya. Ya, sekali lagi untuk latihan baca dan tulislah ini nanti sangat penting supaya untuk memperhatikan harokat-harokat yang ada di kosakata itu, karena tidak berharokat, terutama harokat akhir. Jadi harus lancar. Contoh saya baca nomor 1. Haula'i ikhwati wa haula'i akhwati. Ya, haula'i ikhwati wa haula'i akhwati. Mereka ini adalah saudara-saudara laki-laki saya, wa haula'i akhwati, dan mereka ini adalah saudari-saudari perempuan saya. Ya, jadi beda antara ikhwah dan akhwat. Sangat mirip. Untuk kata akhun, maka ketika dijamak menjadi ikhwatun. Ya, ini jamaknya, saudara laki-laki. Ini untuk mudzakkar. Jika perempuan, ukhtun. Ukhtun dijamak menjadi akhwatun. Ya. Akhwatun, saudari-saudari perempuan. Ya, sehingga ketika masuk dhamir, misal ikhwati, ya, saudara laki-lakiku, menjadi semacam ini. Ikhwati, sedangkan saudari perempuan, misal masuk dhamir, menjadi akhwati. Sangat mirip, jadi harus teliti. Contoh yang berikutnya saya baca misal nomor 9. Nomor 9. Abanatuki atau abanatuka fil madrasati tsanawiyati ya Usamatu. Apakah putri-putrimu di sekolah sanawiyah wahai Usama? Ba'duhunna fil madrasati tsanawiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Ya, ba'dun. Ba'dun itu artinya sebagian. Sebagian mereka di madrasah tsanawiyah dan sebagian yang lain di madrasah mutawassithah. Tsanawiyah itu setingkat SMA dan mutawassithah itu setingkat SMP. Nah, kemudian di latihan yang berikutnya, latihan yang ketiga. Iqra'il misala thumma hawwil al-jumal al-atiyata mislahu. Bacalah contoh, ya. Kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut mislahu seperti contoh. Ya, kita baca contohnya. Misalun Zainabu kharajat.
minal fasli. Ya. Zainab kharajat minal fasli, keluar dari kelas. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajana minal fasli. Ya, kharajana minal fasli. Zainab, Aminah, Maryam kharajana. Mereka keluar minal fasli dari kelas. Apa yang perlu ditekankan di sini? Itu perubahan dari fi'il madi ketika domirnya itu adalah domir hiya, maka dia ditambah tak di belakang. Jadi hiya itu untuk tunggal ya, satu orang wanita. Contoh misal Aminatu Aminah ini domirnya adalah hiya. Ya, Aminatu kharajat. Ya. Nah, ketika domir hiya ini berubah menjadi hunna, yaitu jamak muannas, ya, jamak domir jamak untuk muannas, yaitu mereka perempuan. Contohnya di sini misal ya, ada Aminatu, kemudian Maryamu wa Zainabu misal. Ya. Maka fiilnya bukan kharajat lagi, tapi berubah menjadi kharajana. Berubah dengan na. Kharajna. Ya. Karena domirnya berubah. Kita baca misal nomor 1. Al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Al-mudarrisah, ya, guru perempuan, ini domirnya hiya. Dirubah menjadi bentuk jamak muannas, ya. Jamak muannas mudarrisah. Berarti al-mudarrisatu dhahabna ilal fasli. Al-mudarrisatu dhahabna ilal fasli. Nah, itu cara jawabnya. Nomor 2. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Bagaimana perubahannya? At-talibah diganti jamak, ya, menjadi at-talibatu al-jududu jalasna fil fasli. Ya, saya ulang jawabannya nomor 2. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Nomor 3. Soalnya bintu Muhammadin, ya, bintun yaitu satu orang putri. Bintu Muhammadin dhahabat ilal madrasati. Putrinya Muhammad pergi ke sekolah. Ya, satu orang putri dirubah menjadi jamak, banyak. Berarti menjadi banatu Muhammadin. Ya, banatu Muhammadin dhahabna ilal madrasati. Nah, itu jawabannya. Banatu Muhammadin dhahabna ilal madrasati. Kemudian latihan keempat. Asyir ilal asma'it taliyati bismi isyaratin lil qaribi. Asyir, tunjuk. Ya, asyir ilal asma'il taliyati, tunjuklah kepada isim-isim berikut bismi isyaratin lil qaribi, dengan isim isyarah yang dekat. Berarti ada 3. Hadza, hadhihi, haula'i. Hadza untuk mufrad muzakkar, hadhihi untuk mufrad muannas, sedangkan haula'i untuk jamak, ya, untuk jamak akil. Kita lihat contohnya misal nomor 1. Ada kata akhi. Akhi ini mufrad dan dia muzakkar, maka isim isyarah yang tepat adalah hadza akhi. Ya, hadza akhi. Contoh lagi nomor 2, ada kata ukhti. Ini adalah mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Maka isim isyarah yang tepat adalah hadhihi ukhti. Hadhihi ukhti. Contoh berikutnya nomor 3. Nomor 3 ini ada kata rijalun. Rijal, jamak dari rajul. Rajul, rijal. Ini adalah jamak akil. Nah, jika jamak akil, berarti isim isyarah yang tepat adalah
haula'i rijalun, haula'i rijalun. Ya. Contoh lagi misal yang terakhir, misal nomor 9. Nomor 9 ada kata tobibat, para dokter wanita. Ya, tobibat ini jamak akil. Maka yang isim isyarah yang tepat haula'i tobibatun. Ya. Nah, semacam itu cara menjawabnya. Kemudian latihan nomor 5. Do fil amakinil khaliyati, do letakkan. Fil amakin di tempat-tempat al khaliyah yang kosong. Minal jumalil atiyati dari kalimat-kalimat berikut, ya. Domiron munasiban, yaitu sebuah domir yang sesuai. Jadi letakkan domir yang sesuai di tempat yang kosong. Domir yang dimaksud adalah huwa, hiya, hum, hunna. Ya. Huwa mufrad mudzakkar, hiya mufrad muannas, hum jamak mudzakkar, hunna jamak muannas. Ya, mana yang cocok? Ya, contoh lagi misal kita baca nomor 2, misal langsung yang nomor 2. Aina thalibatu, di mana para siswi-siswinya, jamak ini at-thalibatu. Berarti ini jamak muannas. Maka dhamir yang tepat adalah hunna. Hunna fil fasli. Nah, semacam itu. Contoh lagi misal saya baca nomor 7. Nomor 7. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Ya, siapakah anak kecil yang keluar dari rumahmu? Ya. Manil waladu? Ya, al-walad di sini satu orang, mufrad. Ya, dan dia mudzakkar. Berarti dhamir yang tepat adalah huwa. Ya, dhamir yang tepat huwa. Huwa banu akhi. Dia anak dari saudaraku. Ya, keponakanku. Contoh yang terakhir misal nomor 10. Man hadhil fatatu? Al-fatatu, siapakah pemudi ini? Mufrad muannas. Berarti dhamir yang tepat adalah hiya. Hiya bintul mudarrisati. Dia adalah putri dari bu guru. Ya, hiya bintul mudarrisati. Nah, itu cara anjamnya, nanti dituntaskan di rumah masing-masing. Nomor 6, hati jam'al asma'il atiyati. Hati jam'al asma'il atiyati, hati datangkan jamak-jamak dari isim berikut. Ya, ditulis saja jamaknya. Misal ada kata ukhtun, jamaknya apa ukhtun? Ukhtun jamaknya adalah akhwatun. Bintun jamaknya banatun. Muslimatun jamaknya muslimatun, dan seterusnya. Ya. Nah, ini sekali lagi untuk pelajaran jamak ini dia adalah bergantung murni pada hafalannya. Jadi harus banyak dihafal, harus banyak mendengarkan jamak-jamak tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tuntaskan materi ini, saya tambahkan satu materi baru, yaitu tentang cara mengi'rab fi'il, ya. Cara mengi'rab fi'il itu fi'il madhi di sini, ya. Ini kita hapus dulu. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya terkait pelajaran i'rab ini kita sudah banyak belajar contoh-contoh i'rab isim, ya, isim. Ada misal mubtada, ada khobar, ada mudhof, mudhof ilaih. Kemudian ada man'ut, na'at. Kemudian ada lagi harfu jar dan isim majrur. Nah, ini semua adalah contoh-contoh macam-macamnya jenis dari i'rab isim. Nah, bagaimana dengan fi'il, kata kerja? Ya, bagaimana dengan fi'il, kata kerja? Kata kerja ini banyak, ya. Jika kita lihat fi'il itu
jika ditinjau dari waktunya, maka dia ada 3. Dalam bahasa Arab, fi'il, kata kerja itu ada 3 macam jika dilihat dari waktunya, yaitu yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan kata kerja lampau. Ya, sudah makan, sudah tidur, sudah belajar. Nah, ini madhi namanya. Dan jenis fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung. Ya, sedang makan, sedang belajar. Itu fi'il madhi. Dan yang terakhir adalah fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah, ya, kata perintah yang menunjukkan perintah di saat waktu diperintahkan. Ya, contoh misal makanlah. Ya, berarti kita disuruh makan ketika setelah perintah tersebut. Tidurlah, belajarlah. Ini fi'il amr namanya. Jadi fi'il sekali lagi ditinjau dari jumlah waktunya ada 3, yang namanya fi'il madhi, lampau, mudhari, bentuk sekarang, dan yang terakhir adalah fi'il amr. Nah, yang kita pelajari di jilid 1 ini adalah bagaimana cara mengi'rab fi'il. Ya. Bagaimana cara mengi'rab fi'il. Sebelum kita mengi'rab fi'il, kita harus mengenal dulu domir, ya, domir kata ganti seperti huwa, hum, hiya, hunna. Di sini huwa, kharaja, hiya, kharajat. Ya. Ketika dijamak, misal hum kharaju. Sedangkan dijamak untuk muannas hunna jadi kharajna. Nah, bagaimana cara membuat i'rab dari fi'il-fi'il ini? Ya. Kita awali dari domir huwa. Cara mengi'rabnya adalah kita tentukan bahwa ini adalah fi'il madhi. Kita tulis macam ini. Fi'lun madhin. Fi'il madhi. Ya, jadi dari 3 macam fi'il tadi, fi'il madhi, mudhari, fi'il amr. Kita tentukan fi'il ini yang mau kita i'rab ini fi'il apa? Oh, ini adalah fi'il madhi. Tulis fi'il madhinya. Nah, kemudian setelah kita tentukan fi'il tersebut, maka kita harus cari fa'ilnya, pelaku, yaitu orang yang melakukan aktivitas itu. Misal kharaja, keluar, siapa yang keluar? Ya, siapa yang keluar? Maka di sini kita tulis misal wa fa'iluhu, fa'iluhu. Di sini ya, kata kharaja ini dia tidak terdapat fi'il yang jelas yang nampak di kata kharaja ini, sehingga fa'ilnya samar, ya. Fa'ilnya itu adalah samar, masih belum diketahui dia keluar, dianya siapa, ya, maka masih samar, sehingga fa'ilnya adalah fa'iluhu domirun, domirun mustatirun. Domir mustatir, domir yang tersembunyi, ya, tidak nampak. Dia keluar, dianya ini siapa? Berarti kan masih belum jelas orang yang fa'ilnya. Maka fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi, kata ganti yang tersembunyi, tidak jelas. Ya. Kemudian kita tentukan takdiruhu. Takdiruhu, takdiruhu itu artinya adalah perkiraannya huwa. Ya, takdirnya adalah huwa. Jadi kharaja itu fa'ilnya adalah huwa. Ya, huwanya siapa ya? Belum tahu, masih mustatir. Ya. Nah, ini cara mengi'rab fi'il, itu fi'il madhi. Contoh yang kedua, misal kata kharajat. Bagaimana dengan hiya? Nah, hiya
persis cara i'rabnya dengan huwa misal. Pertama, tentukan jenis fi'ilnya dulu, yaitu fi'il madhi. Tulis fi'il, ini adalah fi'il madhi, fi'lun madhin. Ya, kemudian cari fa'ilnya. Fa'ilnya yang mana? Ya, sekali lagi di sini tidak ada fa'il yang nampak. Ya, sehingga fa'ilnya tersembunyi. Fa'iluhu. Fa'iluhu domirun mustatirun, ya, mustadirun. Takdirnya, perkiraannya apa? Takdiruhu, perkiraannya apa? Hiya. Itu domirnya nanti pelakunya itu adalah seorang wanita, hiya. Ya. Kemudian cara i'rab kata kerja yang domirnya hum. Ya, hum kita di sini lihat, atau ini ya, untuk hiya dulu. Fi'il madhi wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu hiya. Bagaimana dengan ta? Ta ini apa fungsinya? Kita tulis di sini watta'u, dan huruf ta di sini ini bukan fa'il, tapi watta'u alamatu ta'nits. Alamatu ta'nits. Alamatu ta'nits, tandanya muannas. Jadi ta ini dan huruf ta, maksudnya ini ta ini, tambahan ta ini adalah alamatu ta'nis, yaitu tanda muannas, ya. Jadi supaya dibedakan, kharaja itu mudzakkar, kharajat itu tambahan ta ini adalah tanda muannas. Itu cara mengi'rab fi'il madhi, ya. Jadi nanti untuk tulis supaya bisa dipahami dan dipraktekkan nanti. Kemudian bagaimana jika misal kata kerjanya domirnya adalah kharaju, hum. Ya, maka sama saja. Pertama kita tentukan fi'il ini fi'il apa? Madhi, mudhari atau amr. Ya, kita tentukan. Yaitu ini adalah fi'il. Ini adalah fi'il madhi, hum. Kharaju. Ya, ini adalah fi'ilun fi'il madhi, ya. Fi'lun madhin. Ya. Nah, setelah kita tentukan ini fi'il madhi, mana fa'ilnya? Apakah di kata kharaju ini ada fa'ilnya? Jawabannya adalah ada. Fi'il madhi wa fa'iluhu, dan fa'ilnya fa'iluhu, ya, huruf wawu ini, ya, dan fa'ilnya adalah fa'iluhu wawu wawul jama'ati, wawu jamaah. Jadi wawu ini disebut dengan wawu jamaah, dan dia ini sebagai fa'il, ya. Sedikit berbeda dengan dua i'rab sebelumnya. Jika fa'iluhu ini kharaja, fa'ilnya tidak nampak karena tidak ada tambahan apa-apa, dan kharajat juga sama, fa'iluhu mustatir, tidak nampak sehingga butuh takdir. Adapun kharaju, ya, ini waw ini adalah fa'ilnya, maka cukup sampai di sini i'rabnya. Fi'il madhi wa fa'iluhu wawul jamaah ini, ya, wawu al-jamaah. Ini adalah fa'ilnya, pelakunya. Nah, kemudian yang terakhir untuk hunna. Hunna berarti menjadi kharajna. Ya, sama, tentukan dulu fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'lun madhin. Fa'ilnya
wa fa'iluhu, ya, wa fa'iluhu adalah ini huruf nun. Nah, ini berarti adalah fa'ilnya adalah wa fa'iluhu nun nunun niswati, disebut dengan nun niswah. Nun niswah itu adalah nun perempuan, ya, menunjukkan ini untuk jamak perempuan. Nah, ikhwas sekalian, ini adalah contoh i'rab dari fi'il, ya, fi'il madhi. Jadi nanti antum bisa latihan mandiri. Misalnya diganti kharaja, diganti zahaba, pergi, diganti jalasa, diganti qara'a, membaca, dan seterusnya. Ya, maka cara mengerjakannya semacam ini. Jadi sedikit panjang, berbeda dengan i'rab isim. I'rab isim cukup tentukan saja, misal oh ini mubtada dan setelahnya adalah khobar. Oh ini mudhof, maka setelahnya adalah mudhof ilaih. Oh ini man'ut, berarti setelahnya adalah na'at. Sedangkan fi'il ini butuh penjelasan yang detail. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini yang bisa disampaikan dan pelajari di pelajaran ke-13 yang ba. Insyaallah nanti disambung di pelajaran 13 jim, ya.